Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Setia TV yang berbahagia dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita kembali bisa bersama-sama mengaji dan mengkaji di program kesayangan kita, Titian. Kali ini kita akan mengkaji sebuah ayat di surah An-Nur. Sebagaimana kita tahu, Allah sebagai Rabbul Alamin, Tuhan semesta raya, mengenalkan profilnya yang termuat dalam 99 Al-Asma Al-Husna, 99 nama suci. Dan diantaranya adalah ada nama Al-Hadi, Sang Maha memberi hidayah, Sang Maha memberi petunjuk, Sang Maha memberikan instruksi, mengarahkan, dan seterusnya. Dalam surah An-Nur ayat 35, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardh. Ila akhiril ayat. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Kalau dalam kitab tafsir Ibnu Katsir diriwayatkan dari Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan Allahu nurus samawati wal ardh ay hadi ahlis samawati wal ardh. Allah adalah satu-satunya zat yang memberikan petunjuk, memberikan arahan kepada seluruh penghuni langit dan seluruh penghuni bumi. Dan Allah lah yang mengatur semuanya, sistem tata semesta raya. Al-Hadi. Nah, sebagai Sang Maha memberikan petunjuk, kita sebagai manusia sesungguhnya juga selalu mendapatkan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja dalam banyak kesempatan manusia itu tak mau tahu dengan petunjuk yang Allah anugerahkan, Allah bersipkan dalam hati pikiran dia. Ketika kita berbicara tentang petunjuk Allah, maka kita akan teringat dengan istilah wahyu. Wahyu. Dan dalam satu kesempatan, dalam pengajian saya itu pernah ditanya oleh salah satu audiens, Pak Ustadz, malaikat Jibril itu kan sebagaimana kita tahu itu mendapat amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan wahyu. Sementara kita tahu bahwa hari ini Pak Ustadz, wahyu baginda, maksud kami baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah ribuan tahun yang lalu wafat. Artinya
wahyu kepada baginda sudah terhenti total. Lalu Pak Ustadz, amanahnya malaikat Jibril saat ini itu apa? Atau malaikat Jibril alaihissalam sudah pensiun karena sudah kehilangan jobnya untuk menyampaikan wahyu? Ini pertanyaan kritis dan akademis juga. Dan alhamdulillah tersebutkan dalam kitab Ihya Ulumiddin karya Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Menurut beliau Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wahyu itu terklasifikasi menjadi 3. Yang pertama adalah wahyu yang spesial Allah sampaikan hanya kepada para rasul, para nabi alaihimussalam. Dan ini tidak Allah sampaikan kepada selain para nabi, selain para rasul alaihimussalam. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Sesungguhnya kami, kata Allah, mewahyukan kepada engkau Muhammad sebagaimana kami wahyukan kepada Nabi Nuh dan kepada nabi-nabi setelah Nabi Nuh. Ini ada di surah An-Nisa ayat 163. Khusus hanya tersampaikan kepada para nabi dan para rasul, tidak ke yang lain. Berikutnya adalah wahyu yang Allah sampaikan kepada makhluknya yang berakal. Loh, selain nabi dan rasul itu punya peluang nerima wahyu dong. Jangan kemana-mana, bolo. Akan kita lanjutkan setelah ini. Kita lanjutkan ngajinya, bolo. Dawuhnya Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Klasifikasi wahyu pertama adalah wahyu yang khusus, spesial Allah sampaikan hanya kepada para nabi dan para rasul alaihimussalam. Yang kedua adalah wahyu yang Allah sampaikan kepada selain nabi dan rasul, dan makhluk itu punya daya berpikir. Atau begini, yang kedua ini wahyu yang Allah sampaikan ke seluruh makhluk selain nabi dan rasul yang punya daya pikir, yang punya akal. Dan yang punya daya pikir, yang punya akal ini siapa saja? Tentu pertama kita sebagai manusia. Kemudian siapa lagi? Makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala yang dikaruniai daya pikir, para malaikat. Malaikat itu juga punya daya pikir. Itulah kenapa di surah Al-Baqarah dulu ketika Allah memaklumatkan penciptaan Nabi Adam, itu malaikat bilang,
ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Berikutnya siapa lagi makhluk selain manusia yang punya daya fikir? Jin, iblis. Sekalipun mereka adalah makhluk halus kategorinya, tapi mereka juga punya daya fikir dan lebih canggih dari manusia. Yang kedua, wahyu kategori kedua adalah wahyu yang Allah sampaikan kepada makhluknya yang punya daya fikir selain para nabi dan para rasul alaihimussalam. Sebagaimana ditegaskan di surah Al-Qasas ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'in. Kata Allah, dan kami wahyukan kepada ibunda Nabi Musa alaihissalam untuk menyusui putranya. Sebagaimana kita tahu, Nabi Musa itu kan masa kecilnya diasuh oleh istrinya Fir'aun, yaitu Sayyidah Asiyah radhiyallahu ta'ala anha. Tapi Allah mewahyukan ibu kandungnya Nabi Musa untuk menyusui putranya. Dan Al-Quran di surah Al-Qasas ayat 7 tadi menggunakan redaksi wa auhayna, dan kami wahyukan. Ibunda Nabi Musa tentu secara legal formal syariah beliau tidak berstatus para nabi dan rasul. Tapi Allah menggunakan kata wa auhayna, dan kami wahyukan. Supaya tidak rancu polo. Yang kedua, wahyu kategori kedua ini yang Allah sampaikan kepada hambanya yang punya daya fikir selain nabi dan rasul, kita bahasakan saja dengan ilham. Kita manusia mendapat ilham. Atau bahasa milenialnya inspirasi. Inspirasi itu juga bagian dari wahyu kategori kedua. Ilham itu juga bagian dari wahyu kategori kedua. Sebagaimana disebutkan di surah An-Nur ayat 35 tadi, bahwa Allah nurus samawati wal ard. Allah adalah pemberi hidayah kepada seluruh penduduk penjuru langit dan penjuru bumi, pun dengan kita. Sesungguhnya di tiap detik Allah atas kasih sayangnya yang unlimited terus memberikan ilham-ilham kebaikan kepada kita. Semisal begini, pernah nggak bolo itu dalam satu kesempatan meneng-meneng moro-moro kerentek kepingin ngaji, meneng-meneng moro-moro kerentek kepingin ke masjid, meneng-meneng moro-moro tidak biasa sholat malam, tapi saat itu tiba-tiba ada kerentek panggilan hati ingin sholat malam. Loh itu bolo. Bisa jadi dalam pandangan Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam Ihya-nya, itu bisa jadi kerentek-kerentek positif kita yang spontan tanpa kita rencanakan, itu adalah bagian dari ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memberikan hidayah kepada kita menuju kelebihbaikan sebagai seorang hamba, kelebihbaikan seorang hamba, terus kelebihbaikan seorang hamba. Makanya bolo, ketika di satu momen
kita itu mengalami kerentek positif seperti itu, sikap yang harus kita ambil adalah harus eksekusi saat itu juga. Karena sekali kita tunda, engko aiwes, maka ilham itu tidak akan terulang untuk yang kedua kalinya. Ilham jika semakin diperhatikan, semakin direspon, itu akan menguatkan receiver di diri bolo semuanya untuk sanggup menangkap gelombang ilahi semakin kuat. Tapi jika gelombang itu diacuhkan, kualitas receiver, daya tangkap ruhani kita terhadap nur Allah juga akan melemah. Berikutnya, yang ketiga. Apa yang ketiga ini? Jangan kemana-mana, Polo. Akan kita lanjutkan. Kita lanjutkan ngaji kita di program titian, Polo. 1 tadi, wahyu yang hanya khusus disampaikan kepada para nabi dan para rasul alaihissalam. Yang kedua adalah yang disampaikan kepada makhluk Allah yang punya daya pikir selain nabi dan rasul. Kita berada di situ, di kategori wahyu yang kedua, atau kita bahasakan ilham. Yang ketiga adalah wahyu yang Allah sampaikan kepada makhluknya yang tidak punya daya fikir. Siapa mereka yang tidak punya daya fikir? Hewan, tumbuhan, planet, bintang, semuanya entitas yang ada di semesta raya ini semuanya berdasar wahyu yang telah ditetapkan oleh Allah. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 68. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta. Dan Tuhanmu Muhammad mewahyukan kepada lebah, wahai lebah, bangunlah rumah-rumah di sebagian gunung-gunung. Al-Quran menggunakan diksi wa auhayna, dan kami wahyukan. Dan yang menerima wahyu adalah makhluknya yang tidak punya daya analisa. Lebah, hewan. Kemudian di surah Ar-Rahman, Asy-syamsu wal qamaru bi husban. Matahari dan bulan itu mengorbit berdasarkan keteraturan. Wahyu kategori ketiga ini biasa diistilahkan dengan insting. Hewan bisa tahu bagaimana lebah membangun rumahnya, memproduksi madunya, kemudian berkawin. Tumbuh-tumbuhan tahu bagaimana cara berfotosintesis, bagaimana harus
menyimpan sari makanan mereka dan di mana. Tata surya, planet, bintang, galaksi mengorbit secara teratur dan tak saling bertabrakan, dan itu semuanya berdasarkan wahyu yang Allah sampaikan kepada makhluk-makhluk ini yang tidak punya daya analisa. Yang ketiga ini kalau kepada hewan itu biasa diistilahkan dengan insting. Kalau kepada tumbuhan dan materi semesta raya itu biasa diistilahkan dengan sunnatullah atau hukum alam. Coba kita flashback dari wahyu kategori 1, 2, 3. Yang pertama tadi Allah berfirman, Inna auhayna. Sesungguhnya kami Allah mewahyukan. Yang kategori kedua, Al-Quran juga menggunakan bahasa wa auhayna ila ummi Musa. Dan kami wahyukan. Kategori ketiga, wa auha rabbuka ilan nahli ila akhiril ayat. Ketiga-tiganya tadi meskipun receiver wahyu yang menerima wahyu berbeda-beda, tapi Al-Quran menggunakan kata yang sama, auha yuhi, mewahyukan. Meskipun supaya tidak rancu, ulama kita menggunakan istilah yang berbeda. Wahyu pertama disebut wahyu, yang kedua disebut ilham, yang ketiga disebut dengan gharizah atau insting atau sunnatullah, hukum semesta raya. Itulah bolo. Maka sesungguhnya Allah itu nyata. Nurus samawati wal ardi. Surat An-Nur ayat 35, nyata bahwa Allah lah cahaya langit dan bumi. Karena keberlangsungan semesta raya ini semuanya berdasarkan keputusannya. Maka pertanyaan tadi, apakah malaikat Jibril sudah pensiun? Justru malaikat Jibril lah yang mendapat amanah paling luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril lah malaikat yang tak pernah pensiun, karena beliau adalah manajer tata semesta raya. Dan pada akhir zaman nanti, sebagian ulama ahli tafsir berpendapat malaikat Jibril lah termasuk panitia kiamat. Gitu bolo ya. 3 wahyu yang mungkin kita dapatkan dan pasti kita dapatkan. Karek gelem opo gak perhatian. Perhatikan bisikan hati yang murni, yang suci. Bisa jadi itulah cara Allah menuntun kita supaya lebih baik, supaya terselamat, dan pada akhirnya mendapatkan rahmatnya dalam pelukan kasih sayang. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah setia menyaksikan. Insya Allah jumpa kembali di episode berikutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arek TV.